Selamat sore teman-teman. Kali ini aku ingin membahas mengenai apa ini teman-teman. Coba yang tahu komen di bawah ya teman-teman. Ini apa ya? Ini juga apa? Bukan headset teman-teman, tapi yang panjang. Bisa nyetrum, itu namanya kabel. Ya, kabel. Yuk simak penjelasan aku kali ini. Kabel, serapan dari bahasa Belanda yaitu kabel, dari bahasa Latin capellum berarti tali, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain. Kabel seiring dengan perkembangannya terdiri dari beberapa jenis dan ukurannya membedakan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan jenis, kabel terbagi menjadi 3, yaitu kabel tembaga, kabel koaksial atau kabel sepaksi, dan kabel serat optik. Sejarah, gimana sih kabel itu ada? Kabel mulai ditemukan saat manusia membutuhkan sebuah alat yang berguna untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lain, dan ditemukan pada awal 1400-an. Proses penemuan kabel ini tidak sama atau antara satu jenis kabel dengan jenis yang lainnya. Penemuan kabel tembaga membutuhkan proses yang paling lama dibanding kabel yang lainnya, hingga akhirnya berhasil ditemukan sebuah telepon. Penemuan kabel koaksikal mengikuti penemuan kabel tembaga. Baru-baru ini kabel koaksikal disempurnakan kembali dengan penemuan kabel serat optik yang sangat tipis dan mampu mentransmisi sinyal cahaya. Jenis-jenisnya. Jenis kabel tembaga. Kabel tembaga terbagi atas UTP United Twisted Pair dan STP Shield Twisted Pair. Perbedaan dari keduanya adalah adanya pelindung dan tidak adanya pelindung pada bagian inti konduktornya. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel dengan jalinan yang berbeda-beda tiap incinya. Semakin rapat jalinan tersebut, tingkat transmisi dan harganya semakin tinggi. Kabel UTP ini menggunakan konektor RJ45 yang biasanya digunakan untuk Ethernet, ISDN, atau sambungan telepon. Dengan kabel UTP, kita dapat mengirimkan data lebih banyak dibandingkan LAN. Sedangkan kabel STP terdiri dari sepasang kabel yang dilindungi oleh timah, dan masing-masing kabel tersebut dibungkus oleh pelindung. Jadi kabel untuk pernah lihat kabel LAN, bukan kabel LAN, maksudnya kabel internet di tower internet itu kayak di home itu. Nah, itu menggunakan kabel tembaga. Kabel koaksikal ditemukan oleh Oliver Heaviside, merupakan kabel yang terdiri dari 2 buah konduktor, yaitu terletak di tengah, yang terbuat dari tembaga keras yang dilapisi dengan isolator dan melingkar di luar isolator pertama dan tertutup oleh isolator luar. Kabel koaksikal memiliki 3 bagian utama, yakni pelindung luar, pelindung berupa anyaman tembaga, dan isolator plastik. Kabel koaksikal memiliki kapasitas pita lebar bandwidth 10 MB dan kapasitasnya node 30 node. Kabel koaksikal sering dipakai sebagai jalur transmisi untuk frekuensi dan sinyal radio. Beberapa jenis koaksikal yaitu kabel koaksikal RG62AU merupakan kabel berwarna hitam dengan inti berupa kabel serabut. Ukuran kabel ini kurang lebih 0,25 inci, sekitar 6 mili. Tin koaksikal kabel merupakan kabel koaksikal berdiameter rata-rata 5 mili yang berwarna gelap dan banyak digunakan di kalangan radio amatir. Thick coaxial kabel merupakan kabel berdiameter rata-rata 12 mm dan sering dikenal sebagai yellow kabel. Kabel koaksikal RG6 merupakan kabel untuk CCTV yang dipakai area outdoor. Kabel lebih tebal dan tahan terhadap cuaca yang berubah-ubah akibat panas dan hujan. Kabel serat optik. Kabel serat optik merupakan kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mentransmisi sinyal cahaya. Kabel serat optik berukuran sangat tipis dan berdiameter sehelai rambut manusia, yang saat ini paling banyak digunakan sebagai media transmisi dalam teknologi komunikasi modern.
Bagian-bagian utama serat optik tersebut adalah bagian inti tempat merambatnya, gelombang cahaya lapisan selimut yang mengelilingi bagian inti dengan indeks bias yang lebih kecil, dan lapisan cek yang melindungi bagian inti dan selimut dengan plastik yang elastis. Komponen utama sistem serat optik terdiri dari transmitter, laser diode, dan laser emitting diode, informasi channel yang berupa serat optik, dan receiver. Manfaat kabel itu sendiri. Secara umum, kabel memiliki fungsi sebagai media transmisi yang berperan untuk mempercepat penyampaian pesan. Setiap kabel memiliki spesialis fungsi yang berbeda-beda. Kabel tembaga seringkali digunakan sebagai penghubung ke jaringan telepon dan internet. Kabel koaksikal sering kita gunakan pada televisi dan radio, sedangkan kabel fiber optik sering kita gunakan sebagai jalinan penghubung bawah laut. Underwater line merupakan media transmisi antar samudra, kub, dan video pay-per-view. Kelebihan kabel tembaga. Beberapa kelebihan dari kabel tembaga adalah harganya murah, instalasinya mudah didapat dan fleksibel, menggunakannya satu medium untuk semua. Kabel koaksikal, beberapa kelebihannya antara lain adalah kapasitas bandwidth dan jangkauan transmisinya yang lebih besar, pengiriman informasi yang lebih cepat dan lebih mudah dari serat optik. Kabel serat optik, beberapa kelebihannya dari kabel serat optik adalah bentuknya tipis, berdiameter selai rambut manusia, dapat mentransmisi sinyal cahaya, kapasitas bandwidth dan kecepatan transmisi yang sangat besar, mencapai terabyte, mudah untuk dibawa, serta tidak rentan terhadap gangguan frekuensi listrik. Kelemahan kabel tembaga. Beberapa kelemahan dari kabel tembaga adalah rentan terhadap gangguan frekuensi listrik dan radio, tidak dapat mentransmisikan sinyal cahaya, dan kapasitas bandwidth-nya sangat kecil. Kabel koaksikal. Beberapa kelemahan dari kabel koaksikal adalah sulit dalam instalasinya, sering mengakibatkan masalah dalam koneksinya jika kedua ujungnya tidak di ground dengan baik, dan lebih mahal jika dibandingkan dengan kabel tembaga. Kabel serat optik. Beberapa kelemahan dari kabel serat optik adalah harganya yang mahal, termasuk peralatan khusus untuk menyambungkannya, serta konstruksinya yang lemah sehingga memerlukan lapisan penguat untuk proteksi. Pengertian kabel listrik. Mengingat bahwa listrik adalah satu kebutuhan manusia yang paling penting saat ini, maka kabel listrik menjadi salah satu unit yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari peralatan elektronik seperti lampu, televisi, sampai charger ponsel. Semua memerlukan kabel listrik supaya dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya. Tanpa adanya kabel listrik, tidak mungkin bisa menikmati fungsi dari peralatan elektronik yang ada di rumah kita saat ini. Pada artikel kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian kabel listrik, bagian manfaat, dan jenis-jenisnya. Untuk itu simak pembahasannya di sini. Pengertian kabel listrik. Kabel listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical cable adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan pengantar listrik. Ini biasanya digunakan oleh kabel listrik, yaitu bahan tembaga yang berbahan aluminium. Meskipun ada juga yang menggunakan perak, silver, dan emas sebagai bahan konduktornya, tetapi bahan-bahan tersebut jarang sekali digunakan karena harganya yang sangat mahal. Sedangkan isolator atau bahan yang sulit atau tidak menghantarkan arus listrik yang digunakan oleh kabel listrik, yaitu bahan termoplastik dan termomesting, yakni polimer, plastik, dan rubber karet yang dibentuk dengan satu kali atau beberapa kali pemanasan dan pendinginan. Kabel listrik ini merupakan sejumlah wire kawat terisolator yang diikat bersama dan membentuk jalur transmisi multikonduktor. Dalam pemilihan kabel listrik, kalian perlu memperhatikan beberapa faktor penting, yakni label informasi, warna kabel listrik, dan aplikasinya. Informasi yang tercetak pada kabel listrik merupakan informasi penting mengenai kabel listrik yang bersangkutan, sehingga kalian bisa menyesuaikan kabel listrik tersebut dengan pengguna kalian. Informasi-informasi penting yang tercetak pada kabel listrik tersebut diantaranya tegangan nominal, yaitu tegangan operasional wire kabel yang bersangkutan seperti 450–750 volt, yang artinya tegangan nominalnya sekitar 450 volt hingga 750 volt. Ukuran kabel, yaitu ukuran pada setiap individu wire yang terikat bersama pada kabel yang bersangkutan. Berdasarkan ukuran American Wire Gauge (AWG), ukuran yang terletak
tercetak tersebut diantaranya 8, 10, 11, 8, 10, 12, 14, dan 16, dan lainnya. Dan lain sebagainya, yang masing-masing angka tersebut mewakilkan diameter wire pada kabelnya. Makin besar angka tersebut, semakin kecil ukuran wire kabelnya. Sedangkan di Indonesia kita biasanya menggunakan satuan milimeter persegi seperti 1,5 mm, 2,5, 4 mm, dan 6 mm. Kode bahan dan jumlah wire dalam kabel. Beberapa kode kabel yang sering kita jumpai diantaranya NYA, NYAF, NGA, NYM, NYMHY, NYY, NYYHY, dan lain sebagainya. Dari kode tersebut kita dapat mengetahui bahwa konduktor dan bahan isolatornya yang digunakan dan jumlah wire konduktornya tunggal atau serabut lebih dari satu. Jenis-jenis kabel listrik. Berdasarkan bentuknya, kabel listrik ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini merupakan jenis-jenis kabel listrik yang sering digunakan untuk menghantarkan arus listrik atau kabel-kabel listrik yang berfungsi untuk transmisi data. 1. Kabel twin lead. Kabel twin lead adalah kabel yang terdiri dari dua konduktor dengan bentuk yang mirip dengan pita. Kabel twin lead ini biasanya digunakan sebagai media transmisi yang menghubungkan antena dengan receiver, perangkat penerima sinyal seperti televisi ataupun radio. Kabel twin lead ini sering disebut dengan kabel 300 karena impedansinya yaitu 300. Kabel pita atau ribbon. Kabel pita sering disebut sebagai kabel pelangi dan biasanya digunakan pada aplikasi atau rangkaian elektronik yang merupakan banyak kawat konduktor sebagai penghubung. Kabel pita yang mempunyai fleksibilitas tinggi ini umumnya digunakan pada rangkaian yang memerlukan tegangan rendah, terutama pada rangkaian sistem digital. 3. Kabel shielded twin lead. Kabel jenis ini mirip dengan kabel berpasangan atau pair kabel, tetapi pada bagian dalam kabel dikelilingi oleh lapisan logam tipis yang terhubung ke wire konduktor ground. Lapisan logam tipis ini fungsinya untuk melindungi kabel dari medan magnet atau untuk menghindari gangguan lainnya yang berpotensi menyebabkan sinyal noise pada kabel yang bersangkutan. 4. Kabel koaksikal. Kabel koaksikal merupakan kabel yang digunakan untuk menghantarkan sinyal frekuensi seperti yang aku jelaskan tadi. Kabel koaksikal mempunyai dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini mempunyai impedansi transmisi yang konstan dan tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Kabel berpasangan atau paired kabel. Kabel berpasangan paired kabel adalah kabel yang diisolasi secara individual pada dua konduktor. Kabel berpasangan paired kabel seringkali dipakai untuk arus listrik AC dan berfrekuensi rendah dan arus listrik DC. Kabel serat optik, fiber optik kabel. Kabel serat optik adalah kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser atau sinar LED. Diameter kabel serat optik ini sekitar 120 mikrometer. 7. Kabel pasangan berpilin twisted pair kabel. Kabel pasangan berpilin twisted pair kabel merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair kabel bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni kabel UTP unshielded twisted pair and STP shield twisted pair. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Kabel multikonduktor, multiple konduktor kabel. Kabel multikonduktor sering dipakai pada instalasi listrik di rumah dan perangkat listrik di rumah. Isolator membungkus kabel multikonduktor secara individu yang warna-warni yang terdiri dari sejumlah konduktor. Bagian lanjut ya teman-teman. Bagian dari kabel listrik. Ini aku perlihatkan untuk, nah seperti ini adalah bagian-bagian dari
listrik. Untuk yang ini namanya konduktor. Kalau yang ini namanya isolator dalam. Kalau yang putih ini namanya pelindung. Dan yang paling ini luar ini adalah isolator luar. Ini hanya sebagai ilustrasi mengenai kabel ya teman-teman. Bahan isolator terdiri dari pembungkus kabel yang fungsinya sebagai pelindung agar tidak melukai manusia sehingga dapat dipastikan aman jika dipegang. Semakin baik tingkat isolator pada sebuah kabel listrik, maka semakin bagus pula kualitas yang dimiliki oleh kabel listrik tersebut. Selain isolator, bagian lain pada kabel listrik yaitu konduktor. Seperti yang sudah saya singgung di atas bahwa bagian konduktor dibuat dari bahan logam seperti tembaga dan aluminium. Besar daya hantar yang dimiliki oleh kabel listrik tergantung dari parameter yang biasa disebut dengan KHA atau kemampuan hantar arus. Kemampuan daya hantar arus yang dimiliki oleh setiap kabel sudah pasti berbeda-beda tergantung pada bahan konduktor pada kabel tersebut. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang menentukan kemampuan daya hantar arus KHA pada sebuah kabel listrik, di antaranya bahan konduktor, yang kedua diameter kabel konduktor, luas penampang. Jika sebuah kabel listrik mempunyai diameter semakin besar, maka semakin tinggi pula kemampuan hantar arus listriknya. Selain bahan isolator, bahan konduktor juga mempunyai peran untuk menentukan kualitas dari suatu kabel listrik. Semakin besar kemampuan daya hantar arus listrik, maka akan semakin bagus pula kualitas yang dimiliki oleh kabel listrik itu sendiri. Manfaat dari kabel listrik. Pada umumnya, kabel listrik berfungsi untuk mempercepat penyampaian pesan sebagai media transmisi. Setiap kabel mempunyai fungsi dan spesialisasi kebutuhan yang berbeda-beda. Radio dan televisi sering menggunakan kabel koaksikal, penghubung jaringan telepon dan internet sering menggunakan kabel tembaga. Jalinan penghubung bawah laut sering menggunakan kabel fiber optik yang merupakan media transmisi kub samudra video per view. Mungkin aku akan sedikit bahas tentang serat optik atau kabel optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisi sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Perkembangan teknologi serat optik saat ini telah dapat menghasilkan pelemahan attenuation kurang dari 20 decibels per kilometer dengan lebar jauh bandwidth yang besar sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional. Dengan demikian, serat optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Pada prinsipnya, serat optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas atau kaca. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh serat optik itu sendiri. Sejarah penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan sejak zaman dulu. Baru sekitar tahun 1930-an, para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Percobaan ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil yang dicapai tidak bisa langsung dimanfaatkan, namun harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lebih lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuwan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototipe serat optik yang sampai sekarang dipakai, yaitu terdiri atas gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar tahun 1960-an perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar.
Di lain pihak, para ilmuwan selain mencoba untuk memandu cahaya melewati gelas serat optik, namun juga mencoba untuk menjinakkan cahaya. Kerja keras itu pun berhasil ketika sekitar 1959 laser ditemukan. Laser beroperasi pada daerah frekuensi tampak sekitar 1014 Hz sampai 15 Hz atau ratusan ribu kali frekuensi gelombang mikro. Pada awalnya, peralatan penghasil sinar laser ini masih serba besar dan merepotkan. Selain tidak efisien, ia baru dapat berfungsi pada suhu sangat rendah. Laser juga belum terpancar lurus. Pada kondisi cahaya sangat cerah pun, pancaran gampang meliuk-liuk mengikuti kepadatan atmosfer. Waktu itu, sebuah pancaran laser dalam jarak 1 km bisa tiba di tujuan akhir pada banyak Demikian penjelasan mengenai pengertian kabel, bagian, manfaat, dan jenis-jenisnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih.